Oke, ya, selamat malam teman-teman semua. Ya, kita ketemu lagi untuk membaca firman Tuhan lagi ya. Oke, sebelumnya kita buka dulu dalam doa. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Oh Tuhan yang tersedia bagi kami, yang bisa kami baca setiap hari ini Tuhan. Tuhan, bahwa kami, tetap memiliki hati yang mengasihi firman-Mu Tuhan. Tuhan, betul-betul mengapresiasi firman-Mu adalah hembusan Allah. Tuhan adalah betul-betul juga yang sebagai perwujudan Allah juga Tuhan. Tuhan, bahwa kami malam ini juga betul-betul bisa memahami apa yang Kau maksudkan di dalam perkataan-Mu, dalam firman-Mu ya Tuhan. Mohon roh hikmat dan wahyu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, porsi malam hari ini adalah di Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 53. Lukas 24 ayat 13 sampai 53. Dimulai dari Kak Renat. Amin. Oke, saya mulai ya. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Raul. Amin. Oke, boleh ke Sherlyn dulu. Ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Angel ada ayat 17. Oke, ke Kak Iva dulu ya. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Oke, Ella. Kedengaran nggak, Kak? Iya, masuk. Ayat 18, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Kak Eko, ayat 19. Ayat 19 ya. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Wahyu ada. Ayat 20, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Dedi. Ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu, telah lewat 3 hari, sejak semuanya itu terjadi. Ayat 22, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Oke. Mungkin ke Kak Renat dulu ya. Sekarang kita masuk ayat ini, Lukas 24 ayat 23, Irfan dan Claudia. Mungkin Kak Renat dulu aja ya. Oke.
dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Ayat 25, lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ayat 26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berkata seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ayat 29, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Ayat 34, kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ayat 35, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan ayat 36, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Oke. Kakak Renat ya? Oke. Bergabung. Terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Sekarang Lukas 24 ayat 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Ayat 40, sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ayat 41, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Ayat 42, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ayat 43, ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ella? Ayat berapa? Ayat 44. Ayat 44, ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia buka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci.
Wah, iya. Ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku 46. yang telah kukatakan kepadamu bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ayat 46. Jadi 46 ya? 46 atau 7, Kak? 46 sekarang. 46. Ayat 46, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ayat 47, dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ayat 50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sambil dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Amen. Dan ada Claudia Pandung. Oh, ada aja. Ya, boleh. Keren namanya sama Claudia. Ayat 51 Claudia ya. Oke, mungkin belum siap apa-apa. Ya, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Oke, ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Amin. Terakhir. Ayat 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Oke. Oke. Kita akan mulai bahas ya. Sebentar. Oke. Oke, langsung saja ya. Jadi ya sebenarnya ada beberapa ayat yang penting juga, belum menjadi sorotan penting juga. Nah, tapi ya kita mau mulai dari ayat ini, pembahasan malam ini dari ayat 51 ya. Mana dikatakan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Nah, mungkin poin kata pentingnya adalah di sini yang akan dibahas lebih dalam lagi adalah kata terangkat ke surga ini. Oke, kita akan coba mengisi seperti biasa fill in the blank. Saya gedein dulu. Oke, sini dikatakan dalam kitab ini ya Lukas menulis ya kitab ini terutama memamerkan atau menyajikan 5 aspek yang penting dan unggul mengenai manusia penyelamat. Yaitu yang pertama kelahirannya, ministrinya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Amin. Ya mungkin pada umumnya kita hanya memperhatikan atau mungkin membicarakan mengenai ya kelahiran Tuhan dan juga kematian Tuhan ya. Nah, tetapi sebenarnya ada 5 aspek ya dari Tuhan ya Kristus sebagai manusia penyelamat ini yang sebenarnya juga penting dan unggul. Ya memang dimulai dengan kelahirannya ya. Dia istilahnya berinkarnasi, adalah menjadi manusia. Ya dia lahir menjadi manusia seutuhnya. Nah, kemudian dia juga menempuh ya kehidupan manusia selama 33,5 tahun. Dan di ya masa 3,5 tahun terakhirnya itu dia juga menjalankan ministrinya ya pelayanannya lah sederhananya. Kemudian
Oke, sorry. Sorry, jadi hilang ya tadi highlightnya. Oke. Ya, kemudian dia menyelesaikan ministrinya dengan dia mati di kayu salib. Nah, kematiannya juga ada hal yang penting. Nah, tapi dia tidak berhenti sampai kematian. Dia bangkit dari kematian, dan setelah itu dia naik ke surga, terangkat. Oke. Jadi 2 slide ini adalah membahas mengenai 5 aspek penting dan unggul ini ya. Oke. Kita mulai ya, langsung aja nomor 1. Titik-titik berasal dari dan bersama-sama dengan Roh Allah secara esensial. Apa nih? Aspek yang pertama. Kelahirannya. Ya betul, kelahirannya. Jadi kelahiran Tuhan ini ya berasal dari Roh Allah ya, secara esensial. Nah, menjadikan dia seorang Allah manusia. Oke, Allah manusia, ya betul. Atau ya manusia yang ya memang dia 100% manusia, tapi dia juga adalah 100% Allah. Jadi dia adalah manusia Allah. Oke, jadi dia sebenarnya adalah manusia Allah yang pertama ya. Nah, kelahirannya juga adalah dia lahir dari Roh Allah. Oke, supaya dia dapat menjadi titik-titik. Nah, ini adalah bahasan utama juga ya di dalam kitab Lukas ini. Kristus ini sebagai apa sih yang diceritakan atau dijelaskan dalam kitab Lukas? Manusia penyelamat. Amin. Oke, tadi siapa yang jawab ya? Claudia ya? Claudia, Kak. Ya, coba ya Claudia kan udah dapat Alkitabnya. Coba jawabnya jangan baca dulu ya. Oke, Kak. Ya, oke. Ya, tadi nggak apa-apa, Kak Renat. Tadi yang pertama adalah kelahirannya, ini manusia Allah dan menjadi manusia penyelamat. Oke, lanjut lagi. Kemudian aspek yang kedua, apa nih setelah kelahiran? Ministrinya. Ya, betul, ministrinya. Ministrinya, jadi ya pelayanannya, ya kehidupannya juga adalah oleh dan melalui Roh Allah secara ekonomikal. Artinya ya dia bekerja, melayani, ya dia melakukan segala sesuatu ya dalam ministrinya itu sebenarnya bukan dari dirinya sendiri, tapi betul-betul adalah oleh ya. Jadi yang bekerja, yang hidup di dalam dia adalah ya Roh Allah, dan juga dia melayani juga melalui Roh Allah. Nah, tujuannya adalah untuk titik-titik di dalam tahun Yobelnya. Oke. Ada yang mau jawab nih? Ministrinya yang oleh dan melalui Roh Allah ini untuk apa sih? Kira-kira untuk apa? Mungkin clue-nya apa ya? Mungkin saat berdoa di Taman Getsemani itu dia lebih mengutamakan apa sih? Kehendak Allah. Iya, sebenarnya ya berkaitan juga dengan kehendak Allah. Tapi yang lebih tepat adalah ekonomi Allah. Nah, kita juga pernah bahas ya mengenai ekonomi secara singkat. Itu adalah ya bagaimana Allah bekerja ya, bagaimana Allah ya di dalam apa sih mengatur segala sesuatu atau merencanakan segala sesuatu, dan ya juga berkaitan dengan kehendak Allah juga gitu. Jadi ministry Tuhan ini sebenarnya adalah untuk ya melaksanakan ekonomi Allah. Amin. Oke, lanjut dulu deh. Oke, yang ketiga, tadi udah ada aspek kelahiran, ministry, apa teman-teman? Kematiannya. Ya, betul. Kematiannya, ya betul, kematiannya ya yang ketiga adalah melalui dia menjadi manusia Allah. Ya,
untuk menggenapkan apa sih yang digenapkan melalui kematian Tuhan tuh apa? Ya, ini berkaitan dengan apa? Boleh diulang? Keselamatan kah? Keselamatan bagi manusia? Ya, ya berhubungan dengan keselamatan juga, yaitu adalah penebusan ya, penebusan Allah. Nah, jadi yaitu juga adalah untuk keselamatan manusia ya. Jadi kematian ini sebenarnya menggenapkan suatu penebusan Allah, ya penebusan Allah ya bagi manusia. Dan juga ini ya yang kita baca juga di Lukas nih pasal 12 ini, untuk melepaskan dirinya sendiri ke dalam manusia sebagai api hayat untuk membakar bumi. Ya, ini bukan berarti apa api yang secara fisik gitu ya. Artinya tuh dia membagikan ya, menyalurkan hayatnya hayatnya Kristus ini ya ke atas manusia, ke dalam manusia. Dan sebenarnya hayatnya ini juga adalah hayat yang penuh dengan kuasa gitu. Digambarkan seperti ini. Oke, lanjut. Poin yang keempat. Jadi udah ada kelahiran, kemudian dia menempuh ministry, kemudian ada apa? Dia melewati kematian, dan keempat apa nih setelah kematian? Bangkit. Amin. Ya, poin yang keempat adalah kebangkitannya ya. Amin. Ya, kebangkitan Tuhan ini ya berarti ada 3 hal nih. Yang pertama adalah pembenaran Allah atas dirinya dan pekerjaannya. Jadi di mata Allah, diri Tuhan ini dan pekerjaan Tuhan yang telah Tuhan rampungkan ya, itu adalah dibenarkan di mata Allah. Kemudian juga yang kedua adalah keberhasilannya di dalam segala pencapaiannya. Jadi dia ya berhasil melaksanakan, menyelesaikan apa yang harus dia lakukan. Kemudian yang ketiga adalah apa nih? Jadi yang ketiga ini berkaitan dengan musuh Allah. Kira-kira apa sih yang Tuhan capai, atau apa sih yang Tuhan ya dapatkan ya, raih ya, berkaitan dengan musuh Allah? Ada yang mau jawab? Kemenangan. Ya, betul. Jadi kebangkitan ini juga menyatakan kemenangannya atas musuh Allah, atas iblis ya. Jadi ya kebangkitan ini bermakna ya pembenaran Allah, juga keberhasilannya ya dalam merampungkan ya apa yang harusnya dia kerjakan, ministrinya. Dan yang ketiga sebenarnya juga menyatakan kemenangan. Jadi Kristus ini tidak kalah, Kristus kita ini adalah Kristus yang menang atas musuh Allah yang universal, atas iblis. Oke, poin yang terakhir yaitu apa nih? Setelah bangkit dia ada apa? Yang di ayat 51 kan tadi terangkat ya. Artinya dia mengalami apa nih? Kenaikan. Ya, amin. Kenaikan. Ya, kenaikannya. Amin. Jadi kenaikannya ini berarti Allah apa nih? Melakukan apa terhadap Tuhan? Ya, ini apa? Ini ya. Referensinya itu di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Nah, jadi ya saya bacakan aja nih. Kisah Para Rasul 2 ayat 36 itu dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, dia Allah ini ya seperti apa ya? Menjunjung ya, menjunjung Tuhan ini dengan ya menjadikan Tuhan ini Kristus dan Tuhan dari semua. Oke, supaya dia dapat melaksanakan ya mungkin ini ya langsung saya kasih tahu aja deh.
Ya, sebenarnya dia supaya dia dapat melaksanakan ministry surgawinya. Oke. Jadi ya mungkin ini istilah yang baru juga ya. Nah, jadi tadi kan sudah ada nih di nomor 2 tuh ada ministry. Ya, sebenarnya itu adalah ministry misalkan bumiah atau ya ministry selama Tuhan ini di bumi. Nah, tetapi setelah dia merampungkan penebusan, dia bangkit, ya, dia naik. Kerjaan Tuhan tuh tidak berhenti, dia tetap bekerja. Bahkan hari ini pun dia tetap bekerja di dalam kenaikannya. Yaitu sekarang dia melaksanakan namanya ministry surgawinya. Ya, ministry ya di mana dia sekarang berada di surga. Nah, ministry surgawinya adalah ya tetap fokusnya ya atau objek pekerjaannya adalah ya bumi, manusia begitu. Sebagai roh al-muhid yang dicurahkan dari surga ke atas tubuhnya. Tubuhnya itu kan ya gereja ya, kita. Nah, ini kan yang tersusun dari kaum berimannya. Seperti yang dicatat oleh Lukas dalam tulisan selanjutnya, yaitu Kisah Para Rasul. Nah, Kisah Para Rasul kan juga adalah tulisan Lukas. Oke, mungkin ini juga sebenarnya berkaitan dengan ayat 49 gitu. Ya, di mana dikatakan, lihatlah aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Oke, jadi bagaimana dia melaksanakan ministry surgawinya? Sebenarnya adalah ya dia yang telah melalui beberapa aspek ini, dia sebenarnya menjadi roh yang al-muhid, roh yang serba lengkap, ya, roh yang ya al-muhid. Mungkin bisa dicek di KPBI juga. Itu dicurahkan ya kepada ke atas gerejanya, tubuh Kristus yang tersusun atas kaum beriman. Oke, itu adalah bagaimana dia sekarang bekerja ya. Yaitu dia menjadi roh yang tinggal di dalam kita juga, bergerak di dalam kita. Amin. Oke, oke deh, mungkin ada yang lain mau menambahkan? Ya, sampai sini dulu aja. Yang ada bingung? Sudah jelas? Kalau yang sudah jelas, polnya supaya kelihatan yang belum jelas yang mana. Dia sudah 5-2. Saya juga deh, saya sudah. Oke, Sherlyn sudah. Paul sudah. Yang lain masih bingung kayaknya ya. Elia juga sudah. Oke. Mungkin dari Eko atau Kaifa ada mau tambahkan sedikit? Ya, saya sedikit menambahkan saja. Kita bersyukur sudah menyelesaikan Injil Lukas ya. Memperlihatkan kepada kita sebenarnya pelayanan Tuhan secara lebih lengkap. Ya. Bukan hanya di aspek kelahirannya, tetapi juga kehidupannya. Ya. Kenapa kok Tuhan ini perlu hidup selama 33,5 tahun, ya kan? Kenapa enggak Tuhan langsung saja membereskan masalah dosa manusia? Karena sebenarnya masalah dosa itu adalah di aspek yang negatif ya, artinya begini. Tuhan bukan hanya mau membereskan dosa sudah selesai, ya, tetapi dia ada satu sasaran yang lebih mulia. Dia ada satu sasaran yang perlu dia capai. Karena itu dia memiliki pengaturan atau ekonomi ya, oikonomia dari kata Yunani oikonomia. Dia mengatur. Ya, dia mengatur situasi alam semesta, dia mengatur situasi muka bumi ini ya supaya apa yang menjadi rencananya ini tergenapi ya. Jadi tadi untuk bisa menggenapi itu di Injil Lukas itu tadi kan ada 5 poin ya penekanannya ya, kelahiran, tani ya, kemudian kematian,
kebangkitan, dan terakhir adalah kenaikan. Nah, masing-masing ini memiliki satu poin yang sama pentingnya. Ya. Melalui inkarnasi kita melihat Allah dan manusia yang tadinya terpisah itu berbaur menjadi satu. Ini luar biasa loh. Ya. Tadinya di dalam kekekalan yang lampau itu hanya ada Allah yang ilahi. Tetapi di dalam sejarah dia menjadi Allah yang bukan hanya ilahi tapi insani. Keilahiannya ini berbaur menjadi satu dengan keinsanian, ya. Dan dia perhidupkan selama 33,5 tahun. Yaitu satu model kehidupan manusia Allah. Ya, ini perlu kita catat baik-baik ya. Kehidupan manusia Allah. Ibaratnya itu ini ada satu prototipe, satu model. Ya, bagaimana dia terhadap Bapa. Ya, dia mutlak taat kepada Bapa. Dia tidak hidup berdasarkan keinginannya sendiri. Dia tidak hidup berdasarkan tujuan hidupnya sendiri, tapi sepenuhnya ya adalah bagi penggenapan kehendak Bapa. Ya. Kemudian terhadap orang, bagaimana dia terhadap orang? Dia penuh belas kasihan. Hatinya mudah tergerak melihat ya orang-orang perlu dilayani. Ya. Dia juga terhadap Satan juga dengan tegas, ya tidak kompromi, tidak mau istilahnya itu tunduk kepada Satan, bahkan dia mengusir Satan dengan kuasa, ya kuasa Roh Allah. Ya, inilah kehidupan manusia Allah yang dia tempuh selama 33,5 tahun. Nah, lalu kemudian dia mati. Di dalam kematiannya ini, dia menggenapkan penebusan Allah. Dia menyelesaikan penebusan Allah. Ya. Nah, bukan hanya sampai pada dia mati, dia bangkit. Dan di dalam kebangkitannya inilah, ya sebenarnya kalau kita melihat ya di dalam surat kiriman kepada surat Petrus ya, dikatakan bahwa melalui kebangkitannya ya kita ini dilahirkan kembali ya menjadi anak-anak Allah. Tadinya hanya ada satu manusia Allah, melalui kebangkitan Tuhan ya dilahirkanlah banyak manusia Allah. Ya, bahkan kita sendiri adalah yang tadi kita ini ya manusia, tetapi di dalam kita ada Roh Allah. Loh, bagaimana kita bisa menerima Roh Allah? Melalui kita percaya, dibaptis, mengalami pengampunan dosa, menerima karunia Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini sendiri sebenarnya adalah Tuhan Yesus sendiri yang telah melalui proses mati dan bangkit. Ya, tadi seperti yang kita baca, di dalam kebangkitannya ini, ya dia berjumpa dengan para murid, murid-murid bingung, loh ini manusia atau dia Allah? Kalau dia manusia, kalau dia Allah, dia masih bisa apa? Ya istilahnya tadi dikatakan apa? Dia sampai apa? Makan ikan goreng tadi ya. Dia masih bisa menunjukkan ini daging dan tulangku ya kan. Jadi aneh sekali. Ya. Luar biasa. Di dalam kebangkitannya Tuhan tetap adalah manusia Allah. Tapi manusia Allah ini telah melewati satu proses di mana di dalam kematian dan kebangkitannya ini ya, dia menjadi roh yang menghidupkan. Bahkan dia ditinggikan. Ya, dia ditinggikan. Dia naik itu artinya apa? Dia dijadikan Tuhan dan Kristus. Wah, ini pembahasannya luar biasa sekali ya, dalam sekali. Ya, nanti satu kesempatan kita bahas apa artinya dijadikan Tuhan dan Kristus. Ya, dia memiliki kuasa di surga, di bumi, ya, diberikan kepada Tuhan. Nah, ini
Inilah ekonomi Allah tadi ya. Nah, hari ini tadi ada satu poin lagi ya, ministry surgawi tadi Kak Yohanes sempat menyebutkan ya. Jadi selama di bumi Tuhan melaksanakan ministry bumiah. Ya, dia menyembuhkan yang sakit. Dia mengusir setan. Ya, yang buta dicelikkan, yang bisu disembuhkan supaya bisa bicara, yang lumpuh supaya dia bisa kembali berjalan ya kan. Nah, hari ini di surga dia bukan nganggur ya, ini pakai istilah nganggur ya. Tapi dia justru tetap bekerja sampai hari ini. Dia melaksanakan satu ministry yang lebih unggul, yaitu ministry yang surgawi. Dia menjadi imam besar yang berdoa syafaat bagi kita yang ada di atas muka bumi ini, supaya apa? Supaya kita bertumbuh. Ya, bertumbuh menjadi dewasa. Ya, supaya di dalam kedewasaan inilah kita bisa mengekspresikan ya, kebajikan-kebajikan insaninya yang telah dipertinggi ya, pakai istilah dipertinggi karena tadi bukan hanya manusia biasa tapi sudah dibaurkan dengan keilahian. Ya, jadi teman-teman, hari ini kita hidup ada satu pribadi yang terus mendoakan kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya, di satu sisi dia ada di surga, dia sebagai imam besar agung yang terus mendoakan kita, yang mendoakan agar kita bertumbuh dewasa. Di sisi yang lain dia juga adalah Roh, ya, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, yang menuntun kita sehingga kita hidup ya bukan lagi berdasarkan kebiasaan kita yang lama, diri kita yang lama, tapi adalah hidup di dalam satu hidup yang baru, ya, kehidupan manusia Allah. Ya, nah, satu ayat terakhir deh kita baca ya. Mohon maaf nih langsung lompat di 1 Timotius ya. 1 Timotius ini mungkin selama ini kita belum pernah baca atau mungkin pernah baca tapi kurang begitu memperhatikan, tapi sekarang kita sangat terkesan ya. 1 Timotius bentar ya. Maaf, saya ini perlu buka ini dulu. Sebentar ya, ayat terakhir. 1 Timotius 6 ayat 11. Ya. Oke, mungkin kita bisa lihat ayat 10-nya ya. 10 dan 11 ya. Oke ya, tapi poinnya itu di ayat 11. Ya, kita boleh buka sama-sama aja ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai dosa. Nah, ini ayat 11 ini penting nih. Tetapi engkau, hai siapa? Hai siapa? Hai manusia Allah. Sekali lagi, tetapi engkau manusia Allah. Kita boleh bilang kepada teman yang di samping layar kita ya, layar kanan kiri kita ya. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Ya, menjauhi kejahatan di sini ya, menjauhi hawa nafsu. Lalu apa? Kejarlah apa? Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Ya, kalau ditambahi di ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Ya, jadi artinya keselamatan kita masih berproses terus. Jangan kita merasa puas diri, jangan pernah merasa cukup. Mari kita mengejar. Terus mengejar, ya, apa yang kita kejar? Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, ya, kesabaran, kelemah lembutan. Ya, ini seperti kita bertanding, ya, dalam pertandingan iman, di mana di sana ada satu mahkota yang kita kejar,
ya, yaitu mahkota hidup yang kekal. Ya, jadi mari teman-teman sama-sama bertanding, ya. Ada imam besar kita yang di surga yang terus mendoakan kita, ada juga Roh Kudusnya yang ada di dalam hati kita, sehingga memampukan kita bisa menempuh kehidupan manusia Allah. Ya, ini istilah bukan Kak Eko yang temukan, ini Alkitab sendiri yang mewahyukan, ya. Dan sangat unik, ini satu-satunya kata manusia Allah yang tercetak langsung, ya, di dalam Alkitab, manusia Allah. Ya, ini kalau kita renungkan, ya, wah, hidup kita ini pasti akan berubah. Wah, ternyata statusku ini manusia Allah. Ya, wah, ini luar biasa. Tadinya manusia dosa, karena penebusan Kristus, karena Tuhan telah mati dan bangkit, Dia telah terangkat. Ya, puji Tuhan. Aku percaya padanya, aku dilahirkan kembali, aku menerima Dia, ya, sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, menerima karunia Roh Kudus, ya, menjadikan aku seorang manusia Allah. Ya, ingat status ini, ya. Boleh ingat betul status ini. Hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Oke, sampai di sini, mohon maaf, molor sekali sampai 22 menit, ya. Oke, ya, terima kasih Kak Eko. Oke, jadi ya, langsung kita tutup dalam doa, ya. Boleh minta tolong Dedi, boleh nggak Dedi? Mari kita berdoa. Syukur Tuhan pada malam hari ini kami telah berkumpul untuk membaca dan mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan bisa melekat pada diri kami dan dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Tuhan, kami orang berdosa juga, Tuhan, kiranya kami juga berkatalah kami dan kedua orang tua kami pada pemakaran kata mereka, Tuhan, kami bisa melakukan kami berdoa Anda dalam hal yang hidup. Amin. Amin. Oke, makasih Didi.